ucapkan terima kasih sudah bersedia hadir hari ini untuk melakukan pertemuan awal, Pak. Saya sangat senang dan tentunya saya merasa terhormat, Pak. Bapak menyempatkan waktu berdiskusi sebelum saya melakukan kegiatan coaching dengan Vena. Ya, sama-sama Pak Faisal. Saya juga berterima kasih atas waktu yang disediakan Pak Faisal pada hari ini untuk melakukan pembicaraan atau perbincangan sekolah ini. Bagaimana persiapan Pak Faisal untuk sesi coaching kali ini? Oh iya Pak, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terbuka untuk membantu Nasukaina. Kemudian bisa membantu menggali permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun saya ingin memastikan Pak bahwa sesi ini berjalan dengan efektif dan tentu mampu menghidupkan suasana agar Nasukaina bisa menemukan jawabannya sendiri, Pak. Ya, bagus sekali Pak Faisal. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa tujuan utama dari sesi coaching? Tujuan utamanya adalah untuk membantu Nasukaina menemukan solusi atas tantangan yang dihadapinya, serta memberdayakan dirinya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, Pak. Ya, luar biasa dengan apa yang menjadi prinsip dari Faisal. Untuk menghidupkan sesi coaching ada beberapa hal yang perlu. Nah, pertama, pastikan untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi coach itu sendiri. Hal ini penting, kenapa? Agar dia merasa bebas untuk berbicara dan bagi pada saat ini. Oh iya Pak, tapi bagaimana cara terbaik Pak untuk menciptakan suasana yang nyaman tersebut Pak? Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Faisal ini, mulailah dengan menyambutnya dengan kenal dan tanya kabarnya. Ini sangat penting sekali. Kemudian jadilah yang baik, jangan memotong pembicaraan dan berikan respon yang menunjukkan bahwa Pak Faisal ini benar-benar mendengarkan. Selain itu, gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah sehingga terjadi visualisasi yang baik dari bahasa tubuh itu apa yang kita. Oke, baik Pak. Saya akan memastikan hal tersebut dapat saya lakukan Pak. Namun, apakah ada lagi yang perlu saya lakukan Pak? Ya, betul sekali Pak Faisal. Penting juga untuk menggunakan teknik pertanyaan terbuka yang memungkinkan nanti Nasukaina ini berpikir lebih dalam menemukan jawabannya sendiri. Misalnya, daripada langsung memberikan solusi, tanyakan apa yang Anda pikirkan tentang situasi ini. Nah itu. Kemudian, atau langkah apa yang menurut kita bisa diambil. Dengan dua pertanyaan ini, kira Nasukaina akan bisa memberikan sebuah narasi-narasi dengan permasalahan. Oh iya Pak, saya mengerti. Jadi fokusnya adalah pada proses berpikirnya ya Pak. Nah, proses berpikir yang akan dilakukan oleh Nasukaina itu sendiri. Jadi pembicaranya bukan pada memberikan solusi langsung ya Pak, seperti itu. Ya, betul sekali Pak Faisal. Coaching yang efektif adalah yang berdayakan coach untuk menemukan jawaban dan solusi mereka sendiri. Pak Faisal bisa juga menggunakan teknik refleksi seperti mengulangi kembali coach dengan kata-kata Pak Faisal sendiri untuk memastikan pemahaman dan memberikan ruang bagi dia untuk merenung. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mengenai teknik refleksi tadi Pak, apakah ada contoh spesifik yang bisa saya gunakan saat berbicara dengan Nasukaina besok? Mungkin ada kalimat atau cara tertentu yang bisa membantu saya untuk memastikan bahwa saya benar-benar memahami apa yang dia sampaikan dan membantunya merenung lebih dalam lagi Pak. Tentu Pak Faisal. Nah, salah satu contohnya jika coach berbicara tentang tantangan yang dia hadapi, Pak Faisal bisa merespon dengan, jadi yang saya dengar adalah bahwa kita bisa ada. Apakah ini benar? Ini tidak hanya memastikan pemahaman Pak Faisal, tetapi juga memberikan ruang bagi coach atau Nasukaina untuk mengklarifikasi, menambah refleksi semacam ini bantu coach merasa didengarkan, dipahami,
mengusahakan dalam. Oh iya Pak, saya kira itu sangat membantu Pak. Saya juga ingin tahu Pak lebih banyak tentang bagaimana cara memberikan apresiasi yang efektif tanpa terdengar terlalu berlebihan atau tidak tulus Pak. Bagaimana saya bisa mengungkapkan penghargaan atas usaha atau kemajuan yang telah dibuat oleh Naksukena besok. Ya, yang paling penting adalah bahwa pemberian apresiasi yang efektif itu memang sebaiknya dilakukan spesifik dan tulus dari hati yang baik. Ya, jika coach berhasil menemukan solusi atau memberikan ide yang bagus, maka kita bisa mengatakan, saya sangat menghargai cara Anda menemukan solusi. Nah, pendekatan yang Anda gunakan sangat inovatif sekali. Ya, pujian ini Pak Faisal yang spesifik seperti ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan detail dari apa yang dia lakukan dan menghargai usaha yang dia lakukan. Dia hindari pujian yang umum atau terlalu sering, tidak dulu, bisa terdengar bias dan seterusnya. Oh iya Pak, saya kan berusaha Pak untuk memberikan apresiasi yang spesifik dan tentunya apresiasi itu tulus saya sampaikan dari dalam hati. Lalu Pak, mengenai struktur sesi coachingnya, apakah ada format tertentu Pak yang harus saya ikuti agar sesi dapat berjalan dengan efektif? Misalnya nih Pak, bagaimana cara memulai sesi? Pertanyaan apa yang sebaiknya diajukan di tengah sesi? Atau mungkin bagaimana cara menutup sesi dengan baik Pak? Ya, betul sekali yang ditanyakan Pak Faisal bahwa memulai sesi dengan tujuan yang jelas itu sangat penting sekali. Ini adalah awal dan langkah yang tepat untuk langkah selanjutnya. Bisa memulai dengan menyambut misalnya coach itu dan menjelaskan tujuan dari sesi hari ini. Jelasan dan penyampaian yang baik itu akan menyebabkan ada semangat dari coach itu sendiri. Di tengah sesi gunakan pertanyaan yang mendorong eksplorasi dan refleksi. Yang paling penting di sini Pak, misalnya dia menutup sesi itu juga penting. Karena ini bagian dari sebuah closing untuk meyakinkan mereka. Kemudian pastikan untuk merangkum apa yang telah dibahas dan memastikan coach itu memiliki langkah-langkah selanjutnya. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Struktur ini sangat membantu saya untuk memastikan sesi coaching berjalan dengan terarah dan efektif. Yang terakhir nih Pak, masih ada yang saya ingin tanyakan. Ya. Apakah ada tips khusus nih Pak untuk menangani situasi di mana Naksukena itu sebagai coach mungkin bisa merasa terjebak atau tidak dapat menemukan solusinya sendiri? Bagaimana cara terbaik untuk mendukungnya tanpa terlalu mengarahkan atau memberikan jawaban langsung? Nah, baik Pak Faisal, bahwa itu adalah tantangan yang dalam coaching, kegiatan coaching ketika jika misalnya coach merasa terjebak, kita bisa mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang membantu dia melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, selain itu, pastikan kita memberikan cukup waktu untuk berpikir dan merenung. Kadang-kadang diam sejenak bisa memberikan ruang bagi coach itu untuk menemukan jawabannya sendiri. Dengan cara ini, kita bisa merefleksi atau bisa menemukan kembali yang mau disampaikan. Oh iya Pak, saya kira itu tips yang sangat berguna bagi saya Pak. Saya merasa lebih siap sekarang untuk sesi coaching besok. Saya akan menerapkan semua saran yang Bapak berikan. Ya, sama-sama Pak Faisal. Saya yakin Pak Faisal akan melakukan yang terbaik dan membantu dengan efektif. Saya akan berada di sini jika Pak Faisal membutuhkan dukungan yang lebih lanjut. Ya, baik Pak. Saya sangat menghargai dukungan Bapak. Terima kasih atas sesi ini Pak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kekuatan kepada saya, motivasi kepada saya, dorongan kepada saya agar sesi coaching berlangsung dengan lancar gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sukses untuk sesi coachingnya ya Pak Faisal ya. Semoga berjalan lancar, tidak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tadir. Terima kasih sudah bersedia melakukan sesi evaluasi pasca coaching ini. Saya ingin berbagi pengalaman saat melakukan coaching dengan Nasukena tadi, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Alhamdulillah kegiatan coaching Pak Faisal sudah selesai. Bagaimana perasaan Pak Faisal setelah sesi coaching tadi? Apa yang berjalan dengan baik menurut Pak Faisal? Iya Pak, saya merasa sesi tadi berjalan dengan cukup baik Pak. Nah, Sukena sebagai coach sangat terbuka dan bersemangat berbagi tentang tantangan yang dihadapinya. Saya juga merasa berhasil Pak menciptakan suasana yang nyaman sehingga Sukena itu merasa bebas untuk berbicara. Nah, salah satu hal yang berjalan baik menurut saya tadi adalah ketika saya menggunakan teknik refleksi yang Bapak ajarkan kemarin. Itu benar-benar membantu Sukena untuk merenungkan situasi yang lebih dalam lagi, Pak. Bagus sekali Pak Faisal. Sangat penting bagi coach merasa didengarkan, merasa dihargai dan merasa dimengerti. Itu yang paling penting sebenarnya ketika kita melakukan coaching. Apakah ada momen tertentu di mana Pak Faisal merasa teknik refleksi tersebut paling efektif? Iya Pak, ada satu momen ketika Sukena sebagai coach itu berbicara tentang kesulitan yang dihadapinya. Saya mengulangi kembali apa yang dia katakan dengan kata-kata sendiri. Dan akhirnya Sukena itu kemudian berpikir sejenak dan menyadari beberapa aspek yang sebelumnya dia abaikan Pak. Itu adalah momen yang sangat-sangat produktif menurut saya Pak. Wah, itu luar biasa sekali Pak Faisal. Mengulangi kembali dengan cara tersebut memang bisa membuka perspektif baru bagi coach. Nah, bagaimana dengan aspek lain dari segi sesi tersebut? Apakah ada bagian yang menurut Pak Faisal bisa ditingkatkan lagi? Saya rasa saya perlu lebih baik lagi Pak dalam memberikan apresiasi. Ada beberapa kali di mana Sukena itu memberikan ide yang bagus, namun saya merasa respon yang saya berikan itu kurang spesifik dan mungkin terdengar kurang tulus dari hati saya Pak. Saya juga menyadari betapa pentingnya memberikan pujian, apresiasi yang spesifik itu Pak. Dan tentunya apresiasi yang saya berikan itu bisa bermakna seperti yang Bapak sampaikan seperti pada sesi praobservasinya. Iya, baik Pak Faisal, bahwa penting memang untuk terus berlatih dalam hal ini. Cobalah untuk selalu mencari detail spesifik dari kontribusi coach itu sendiri. Misalnya hanya mengatakan begini, ide bagus, kemudian Pak Faisal juga bisa mengatakan pendekatan Anda untuk memecahkan masalah komunikasi dalam tim sangat inovatif, atau dalam memecahkan masalah Anda sendiri sangat inovatif, benar-benar dapat membantu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Pak Faisal memperhatikan detail dan benar-benar menghargai usaha coach itu mereka. Oh iya Pak, saya rasa saran yang Bapak berikan itu sangat berguna. Saya juga ingin mendiskusikan Pak tentang bagaimana saya menangani saat Sukena itu merasa terjebak. Maksud saya seperti ini Pak,
ada Iya, iya. momen di mana Nasukaina itu tampak bingung dan tidak tahu harus memulai dari mana. Saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu dia melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Tapi saya perhatikan saya merasa kurang berhasil Pak dalam hal tersebut. Ya, memang situasi seperti itu bisa ini dianggap sesuatu yang sangat menantang dan saya kira ini bisa dicari solusinya bahwa selain mengajukan pertanyaan perspektif, Pak Faisal bisa mencoba pendekatan brainstorming. Ajak Nasukaina atau Coach itu untuk mencatat semua ide yang muncul pada saat melakukan kegiatan coaching itu tanpa menilai apakah itu baik atau buruk. Pokoknya dicatat semua ya. Kemudian setelah ada beberapa ide di atas kertas yang sudah dicatat, bantu dia untuk memilah mana yang paling masuk akal. Ini bisa membantu memecahkan kebuntuan atau memberikan arah yang lebih jelas nanti. Oh iya Pak, itu sepertinya ide yang sangat bagus. Saya akan mencoba melakukan pendekatan brainstorming Pak di sesi berikutnya jika diperlukan. Apakah ada hal lain Pak yang Bapak lihat perlu saya perhatikan untuk coaching ke depannya? Ya, betul sekali Pak Faisal. Nah, pastikan juga bahwa Pak Faisal memberikan ruang bagi coach atau Nasukaina untuk menentukan langkah konkret atau langkah konkret itu yang akan diambil setelah sesi coaching. Tanyakan, misalnya seperti ini, apa langkah pertama yang akan Anda ambil setelah ini? Atau bisa juga dengan kalimat seperti ini, bagaimana Anda akan menerapkan solusi yang telah kita diskusikan? Ini membantu dan membangun semangat coach untuk mengintegrasikan wawasan yang didapatkan dalam sesi coaching ke dalam tindakan nyata nanti. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas masukannya. Saran ini sangat berguna dan sekarang saya merasa lebih siap Pak untuk sesi coaching berikutnya. Tentu evolusi ini benar-benar membantu saya untuk terus memperbaiki diri sebagai seorang coach Pak. Ya, sama-sama Pak Faisal. Saya juga senang bisa membantu. Pak Faisal sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik sekali dan dengan terus belajar dan berlatih, Pak Faisal akan semakin efektif dalam peran sebagai coach. Jangan ragu untuk terus berbagi Pak pengalaman-pengalaman ini dan bertanya jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak Pak Takdir. Saya sangat menghargai dukungan dan bimbingan dari Bapak. Saya akan terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan saya dan tentu memberikan yang terbaik dalam setiap sesi coaching yang saya lakukan. Ya, betul sekali Pak Faisal. Sebenarnya ini sudah berada di jalur yang sangat tepat sekali. Saya yakin coach atau Nasukaina ini akan mendapatkan banyak manfaat dari sesi coaching dengan Pak Faisal. Semoga sesi berikutnya juga berjalan lancar ya dan berhasil. Kalau begitu saya akhiri perjumpaan hari ini dengan ucapan salam dan bahagia Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia juga Pak Takdir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.